Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita senandungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita semua. Alhamdulillah, segala puji baginya yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih bisa menghadiri sholat Jumat dalam keadaan berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib akan mewasiatkan pada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik perkara adalah tema khatib pada Jumat ini yaitu jangan pernah tinggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memperhatikan yang menimpa kaum muslimin. Yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianut. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antara bentuk real kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya
orang-orang Islam masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyanyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terang. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu perintah sholat, yaitu dengan di-Mi'raj ke langit, didampingi malaikat Jibril alaihissalam. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah sholat dalam Islam. Karena dia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengan. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri Islam wa 'amuduhu salat wa zirwatu sanamihi jihadun fi sabilillah." Pokok agama adalah Islam, berserah diri. Tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil islam wa hisbuhum 'ala Allah." Aku telah perintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Sholat juga merupakan amal yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat kelak. Seperti tersebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amali salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa idza fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka. Di samping itu, sholat adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW kepada umat. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasannya dia berkata, "Kana min akhiri wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu wa ma malakat aymanukum." Wasiat terakhir Rasulullah adalah
Kerjakanlah sholat, kerjakanlah sholat, dan tunaikanlah kewajiban kalian terhadap budak-budak kalian yang kalian miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah gambaran yang agung kedudukan ibadah sholat dalam agama Islam yang kita ambil, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih telah memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakukum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam saqar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Adapun di dalam As-Sunnah disebutkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat diancam akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamati. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Hamana wa Ubayy khalaf." Barang siapa yang menjaga sholatnya yang fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya bukti yang nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya bukti yang nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jemaah Jumat rahimahullah. Lantas apa hukumnya orang-orang yang meninggalkan sholat? Seluruh ulama umat Islam sepakat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya adalah kafir. Namun kemudian mereka berbeda pendapat tentang orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya. Di antara mereka ada orang yang berpendapat bahwa ia telah kafir dan keluar dari Islam. Sementara yang lain menyatakan bahwa hukumnya masih berada di bawah kesyirikan dan kafir. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman yang layak bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah didera dan dipenjara. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa ia harus dibunuh sebagai hukum hak baginya, bukan kewenangan baginya. Akan tetapi jemaah sekalian, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang hukum dan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan sengaja hendaknya seorang muslim merasa takut apabila keislamannya diperdebatkan oleh para ulama. Dan sebab meninggalkan sholat, meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut meninggalkan sholat, dikarenakan ancaman yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar, yang paling besar, yang lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina, mencuri dan minum khamr. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan keburukan Allah di dunia dan akhirat. Sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba, layaknya manusia dan minum sebagai kebutuhan lahiriahnya. Sehari saja manusia tidak makan, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Makan adalah hajat manusia dan penopang kesehatan badannya. Kebutuhan jasmani terhadap makanan harus dipenuhi, sebagaimana kesehatan rohani juga yang harus dipenuhi. Kebutuhan hati kita harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Hadirin
Rahimakumullah. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sholat, hidupnya tidak mengalami ketenangan, meskipun secara lahir dia hidupnya kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah, namun mereka sama sekali tidak mengalami ketenangan dan tidak juga kenyamanan. Berbeda dengan orang-orang yang sholat, dia merasa tenang dan bahagia. Melaksanakan sholat dapat menenangkan hati, karena di dalam sholat mengandung zikrullah, mengingat Allah, dan itu membawa kepada ketenangan batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi zikrillah wa tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu hadirin sekalian, dalam khutbah yang singkat ini, khotib ingin menasihati khotib pribadi dan jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita meremehkan sholat bila meninggalkannya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga sholat, karena kita tidak tahu berapa umur kita yang tersisa. Berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan sebuah bekal, sementara tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia telah menderita kerugian yang tak tergantikan dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seorang selalu lalai sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarah di atasnya. Tiba-tiba saat dipanggil untuk mengejar yang tidak dapat ditunda-tunda, yaitu kematian, maka ia pun tunda mencari bekal. Hanya saja yang dia dapat hanyalah tanah, sementara ia tidak mendapatkan orang-orang yang dapat menyelamatkan atau menolongnya. Waliyahillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang lima waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk pada kita semua, menapaki jalan yang lurus dan jalan-jalan orang-orang yang Allah berikan hikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada, serta orang-orang soleh, bukan jalan orang-orang yang berkait dan bukan orang-orang yang tersesat. Barakallahu wa ta'ala alim wa nafa'ani wa yarhamna fi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha wal-muriyati qadha wal-mughirati subha fasarna bihi naq'a fasarna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanun wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li rabbil 'alamin lashadid. أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum